Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Afianika dari Prodi PGSD kelas 03 semester 5 Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Jumanto SPD MPD dengan mata kuliah pembelajaran IPA di SD. Di sini saya mengambil sekolah SD Negeri 2 Jatirejo kelas 5 semester 1 dengan tema 5 yaitu ekosistem, dengan subtema 2 yaitu hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, dalam pembelajaran 1 yaitu bahasa Indonesia dan IPA dalam waktu 1 kali 35 menit. Dengan kompetensi inti yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Dan yang terakhir, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Adapun kompetensi dasar IPA. Kompetensi dasar IPA yang pertama yaitu 3.5, menganalisis komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Yang kedua, 4.5, membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Ada juga indikator dalam IPA. Yang pertama yaitu 3.5.1, menjelaskan tentang pengertian jaring-jaring makanan. Yang kedua, 4.5.1, membuat gambar jaring-jaring makanan dalam ekosistem disertai dengan keterangannya. Kompetensi dasar bahasa Indonesia. Kompetensi dasar bahasa Indonesia yang pertama yaitu 3.7, menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Yang kedua, 4.7, menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Adapun juga indikator yang pertama yaitu 3.7.1, menjelaskan fakta dan informasi tentang hubungan khas makhluk hidup. Yang kedua, 4.7.1, membuat teks non-fiksi tentang salah satu hubungan khas makhluk hidup. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan mengumpulkan informasi, siswa dapat menjelaskan tentang pengertian jaring-jaring makanan. Yang kedua, melalui kegiatan menganalisis pengertian jaring-jaring makanan, siswa dapat membuat gambar jaring-jaring makanan dalam ekosistem disertai dengan keterangannya. Yang ketiga, melalui kegiatan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa dapat menjelaskan fakta dan informasi tentang hubungan khas makhluk hidup. Yang keempat, melalui kegiatan memahami teks non-fiksi, siswa dapat membuat teks non-fiksi tentang salah satu hubungan khas makhluk hidup.
Adapun metode pembelajaran yang saya ambil yaitu pendekatan saintifik, yaitu model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Adapun pengertian pendekatan saintifik menurut Husnan pada tahun 2014, yaitu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep hukum atau prinsip yang ditemukan. Penerapan pendekatan saintifik di sini yaitu pembelajaran melibatkan keterampilan proses seperti mengamati, mengklasifikasikan, mengukur, menjelaskan, dan menyimpulkan. Metode pembelajaran yang saya gunakan yang pertama yaitu diskusi, yang kedua penugasan, yang ketiga pengamatan, dan yang keempat tanya jawab. Model pembelajaran yang saya ambil yaitu contextual teaching learning, yaitu konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Adapun sintaks model contextual teaching learning. Yang pertama yaitu modeling, di mana guru menyampaikan kompetensi tujuan, mengarahkan petunjuk, memberikan informasi, dan memberikan contoh kepada siswa. Yang kedua, inquiry, yaitu mengidentifikasi, investigasi, dan menemukan. Yang ketiga, questioning, di mana guru mengeksplorasi, membimbing, menuntun, mengarahkan, mengembangkan, dan generalisasi. Yang keempat, learning community, di mana seluruh siswa berpartisipasi dalam belajar kelompok maupun individual dalam mengerjakan tugas. Yang kelima, konstruktivis, di mana siswa membangun pemahamannya sendiri dan mengkonstruksi konsep atau aturan. Yang keenam, reflection, yaitu mereview, merangkum, dan menindaklanjuti. Yang ketujuh, authentic assessment, yaitu memberikan penilaian dalam proses pembelajaran dan memberikan penilaian objektif. Kemudian media pembelajaran yang saya gunakan yaitu buku siswa dan buku guru kelas 5 semester 1. Kemudian langkah-langkah pembelajaran terdapat pada tampilan PowerPoint di layar. Seperti ini contohnya. Sekian presentasi dari saya.
Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.